Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari sebelum kita memulai ibadah, kita mau teduhkan hati kita. Haleluya Tuhan Yesus, kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita atas segala kebaikan-Nya. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Saat ini ku datang, saat ini ku datang dalam hadirat-Mu. Nikmati hadirat-Nya pagi hari ini. Naikkan ucapan syukur kita atas kebaikan-Nya dalam hidup ini. Ku ucapkan selamat pagi Bapa kekasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Haleluya, sepanjang minggu ini. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, angkat tangan kita, bawa ucapan syukur kita. Glory hanya bagi Tuhan. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya, 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 glory, haleluya. Haleluya Tuhan. Dengan menaikkan ucapan syukur kami akan memulai ibadah ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami karya ciptaan tangan. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini, kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa, kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah, baik kami yang ada di rumah Tuhan maupun sidang jemaat yang menyaksikan di rumah masing-masing. Kami berdoa saat ini Tuhan,
Biarlah Roh Kudus yang beracara di tengah-tengah kami. Roh Kudus lawat kami Tuhan. Roh Kudus bekerja melalui pujian penyembahan, melalui kebenaran firman yang disampaikan. Ada pesan-pesan Tuhan yang akan membawa kami hidup semakin melekat kepada Tuhan. Membawa hidup kami semakin menggenapi panggilan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan? Mari yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Biarlah kita memberitakan bahwa Yesuslah satu-satunya Raja di atas segala Raja. Haleluya.
Tuhan dan Raja segala raja. Biarlah roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Katakan, tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangmu. Dekat pada tujuan, panggilan surawi. Yes. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Biarlah Tuhan, pagi hari ini kami berkumpul untuk terus memuji menyembah Engkau. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya Allah, Raja di atas segala raja yang kami sembah. Biarlah kami mau beritakan Tuhan bahwa Engkaulah Raja Juru Selamat manusia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu. Sujud menyembah dalam indahnya
setiap kami Tuhan. Berikan kami hati yang melayani Engkau Tuhan. Curahkan kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan bakar setiap hati. Bakar hati yang rindu untuk melayani. Biarlah setiap semua di tempat ini sampai seluruh tempat ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api Kasih. Sekali lagi katakan, sampai seluruh tempat ini. Amin. Sampai seluruh tempat ini Tuhan. Sampai seluruh bumi dipenuhi api kemuliaan. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih setia Engkau. Sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, Engkau telah menyertai dan memberkati aktivitas hidup kami. Pada pagi hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu, beribadah kepada Engkau. Biarlah Tuhan memberi hikmat atas kami, supaya kami dapat merema di dalam kehidupan kami firman yang akan kami dengar. Tuhan mengurapi baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, supaya semua mendapatkan berkat yang daripada Engkau, berkat-berkat rohani. Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara-saudari. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing dan di tempat masing-masing. Kiranya semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat semuanya. Amin. Mari kita membahas di ibadah ini dengan tema pembawa kabar selamat. Saya andaikan pembawa kabar selamat adalah seumpama seseorang yang membawa air di dalam kampung, sebuah kampung, di mana orang itu menawarkan air dari rumah ke rumah, dari toko ke toko, dari warung ke warung, tetapi tidak ada yang mau karena persediaan banyak, karena mereka tidak butuh air. Lalu orang tersebut pindah, kemudian orang-orang tersebut pindah ke sawah-sawah, ke ladang-ladang, ke kebun-kebun, dan disitulah banyak orang yang membutuhkan air, kehausan, kepanasan. Disitulah letak dari keselamatan tersebut. Jadi ketika kabar keselamatan diberitakan kepada orang-orang yang tidak membutuhkan, bahkan mereka sombong, tidak mau menerima keselamatan, tidak ada gairah untuk menerima keselamatan, tidak ada kemauan untuk menerima keselamatan, bahkan mereka menyombongkan apa yang dia punya, menyombongkan apa yang dia miliki, bahkan Tuhan butuh mereka. Ini ironisnya, bahwa kita perlu menyadari hal ini, supaya kita dapat hikmat dari Tuhan untuk peka terhadap orang-orang yang ada di sawah-sawah, di kebun-kebun. Banyak orang yang membutuhkan, yang kehausan, lapar akan firman Tuhan. Oleh sebab itu,
kita sebagai pembawa keselamatan harus mengerti hal ini supaya kita dapat di dalam kehidupan hari lepas hari mencari orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Seperti halnya kisah di dalam Lukas 19 ayat 1-10, kita mendapati seseorang yang berdosa, seseorang yang ditolak oleh orang banyak, seseorang yang egois. Namun karena kemurahan Tuhan, orang tersebut mendapat keselamatan. Siapakah dia? Dia adalah Sakius. Oleh sebab itu, mari kita baca di dalam Lukas 19 ayat 1-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Cerita singkat tentang perikop yang kita baca, bahwa Tuhan Yesus melintasi kota Yeriko. Di situ Tuhan Yesus melihat Sakius yang naik pohon. Lalu terjadi percakapan dan Tuhan Yesus menumpang di rumah Sakius. Hal itu terjadi karena Tuhan Yesus mengingini Sakius supaya ada sesuatu yang Tuhan kerjakan melalui Sakius tersebut. Sehingga kita tahu bahwa Sakius mengalami sukacita yang besar, sehingga merubah pola pikirnya, merubah cara pandangnya, sehingga Sakius berkata bahwa setengah dari miliknya akan diberikan kepada orang miskin. Itu sungguh perubahan yang luar biasa. Sebelum kita jauh melihat pertemuan Tuhan Yesus dengan Sakius, mari kita lihat dulu, kita sebagai pembawa berita selamat, kita harus memahami ketiga hal tersebut sebelum kita menjadi mengabarkan kabar selamat ini. Pertama, keselamatan adalah sesuatu yang besar. Kita bisa dilihat di Ibrani 2 ayat 3. Lalu, keselamatan adalah sesuatu yang mulia. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 10. Lalu yang ketiga, sesuatu yang sempurna di dalam Ibrani 7 ayat 25. Jadi kita melihat dan kita harus memahami sebagai pembawa berita selamat, kita harus memahami itu sampai merasuk ke dalam hati kita, merema di dalam kita, dan mendarah daging di dalam kita. Sehingga hal itu akan membuat gagasan suatu ide untuk menjangkau yang lain. Untuk menjangkau yang lain ini perlu misi. Oleh sebab itu, kita lihat misi apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk Sakius ini.
Pertama adalah mencari. Kita tahu sebelum peristiwa ini ada orang buta yang bernama Bartimeus. Bartimeus ini adalah orang buta, orang yang ditolak oleh orang banyak, mungkin dipandang sebelah mata oleh orang banyak, disisihkan oleh orang banyak, tetapi Tuhan Yesus menyembuhkan. Dan Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkanmu. Sehingga hal itu menjadi keselamatan buat orang-orang yang di sekitarnya. Memang jika kita lihat, kadang Tuhan mencari mereka itu disamarkan dengan peristiwa atau kejadian-kejadian yang tidak lazim, seperti mencari dan seterusnya. Kita lihat sebetulnya Tuhan Yesus yang mencari orang buta ini supaya diselamatkan. Dan keselamatan itu boleh dibagikan kepada orang-orang di sekitarnya. Boleh menjadi kesaksian hidup bagi orang-orang di sekitarnya. Seperti halnya juga Sakius. Jika kita lihat peristiwanya, kayaknya kebetulan saja Tuhan Yesus melintasi kota Yeriko lalu melihat Sakius di atas pohon. Tetapi jika kita lihat lebih jauh, maka sebetulnya Tuhan Yesuslah yang mencari Sakius dengan serius. Karena Tuhan Yesus ingin memakai Sakius menjadi alat untuk keselamatan bagi yang lain. Di sini kita melihat bahwa peristiwa-peristiwa itu digunakan Tuhan Yesus sebagai kesempatan untuk mencari yang terhilang, mencari yang tersesat. Jika kita lihat ada begitu banyak Tuhan Yesus di dalam perjalanan misinya mencari orang-orang yang terhilang di sekitar Yerusalem, di sekitar Yeriko, dan di sepanjang perjalanan Tuhan Yesus concern untuk mencari mereka. Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan mereka dan mereka juga membutuhkan Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Sehingga hal ini akan membuat timbal balik yang harmonis di dalam menjalin hubungan antara pembawa keselamatan, yaitu Tuhan Yesus, dengan kita yang diselamatkan. Sehingga kita bisa menularkan keselamatan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua adalah menyelamatkan yang binasa atau mati. Kita lihat jika seseorang mungkin tersesat atau hilang dalam waktu yang lama, atau domba yang hilang dalam waktu yang lama, maka akan binasa juga. Mungkin akan dimakan oleh binatang buas dan seterusnya. Sehingga hal itu perlu untuk segera menyelamatkan. Hal itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia menyelamatkan orang-orang yang binasa, yang diambang maut. Dengan Tuhan Yesus menyediakan keselamatan buat kita semua. Jadi ini juga disaksikan oleh para rasul. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 ada Rasul Yohanes dan Rasul Petrus. Tidak ada nama lain di kolong langit ini yang menyediakan keselamatan selain Tuhan Yesus Kristus sendiri. Hal ini disaksikan oleh Rasul Petrus dan Yohanes saat di Mahkamah Agama. Jadi ini juga disaksikan oleh Yohanes dan Petrus. Dan juga rasul-rasul yang lain menyaksikan bahwa tidak ada satupun keselamatan selain daripada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita juga harus mempertahankan itu di dalam perjalanan memberitakan berita selamat tersebut. Setelah misi yang dilakukan, Tuhan Yesus juga melakukan tindakan-tindakan praktis untuk mewujud nyatakan misinya. Pertama adalah menerima Sakius apa adanya. Kita tahu bahwa di dalam peristiwa ini, dalam Lukas 19 ayat 1-10, kita melihat bahwa keberadaan Sakius yang egois, keberadaan Sakius yang mementingkan dirinya sendiri, dan hal-hal kejelekan-kejelekan lainnya,
itu diterima Tuhan Yesus. Dengan penerimaan itu membuat Sakyus berubah, membuat Sakyus bertobat. Kita juga bisa melihat alegori ini di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32, di mana ada anak bungsu yang ingin warisan orang tuanya, dia meninggalkan orang tuanya, berfoya-foya, hidup berfoya-foya, menghabiskan harta miliknya. Lalu dalam keadaan kehabisan itu, dia kembali ke rumah bapaknya. Namun apa yang terjadi? Bapaknya menerima dengan seperti semula. Mungkin anak bungsu ini mau kembali sebagai pembantu dan sebagainya, tetapi orang tuanya menerima dengan baik, menerima dengan seperti semula sebagai anak, bahkan melakukan pesta. Luar biasanya dari penerimaan itu. Dengan penerimaan itu membuat Sakyus ia berubah. Dengan penerimaan apa adanya, Sakyus membuat ia bertobat, mengalami pembaharuan hidup. Penerimaan apa adanya Sakyus membuat ia merasa diterima keberadaannya. Walaupun dulunya tidak pernah bersedekah, walaupun dulunya egois dan mementingkan dirinya sendiri, namun Tuhan Yesus tidak menginterogasi, mengapa kamu melakukan ini, mengapa kamu melakukan itu, dan seterusnya. Sehingga Sakyus merasa diterima. Dengan demikian, sebagai pembawa berita selamat, kita juga haruslah meniru tindakan Yesus, yaitu menerima orang-orang di sekitar kita apa adanya, tanpa mempersalahkan kehidupan dulunya yang jahat di mata Tuhan. Lalu tindakan yang kedua adalah memiliki kepekaan terhadap kerinduan Sakyus. Sebetulnya kita melihat ada banyak orang yang berkerumun. Mungkin ada ahli Taurat, mungkin juga ada orang-orang Farisi, mungkin juga ada orang-orang awam yang mengikuti sepanjang perjalanan Tuhan Yesus di Yeriko tersebut. Namun anehnya, Tuhan Yesus memfokuskan diri pada Sakyus. Sakyus yang di atas pohon. Waktu Sakyus di atas pohon itu kita lihat melalui kepekaan dari Tuhan Yesus merasa ada sesuatu yang beda terhadap apa yang dilakukan Sakyus. Kita lihat Sakyus di sini adalah orang yang kaya. Tentunya ia memiliki pakaian yang bagus, mungkin juga pakai jubah pada saat itu kita bisa membayangkan gimana orang yang memakai jubah naik pohon. Jangan-jangan bisa jatuh terus keserimpet daripada jubahnya. Hal itulah yang membuat kepekaan Tuhan Yesus, oh ini beda, Sakyus ini orang yang beda. Jadi kita bisa melihat hal itu melalui kepekaan Tuhan Yesus, mengerti isi hati Sakyus, mengerti keinginan Sakyus, sehingga apa yang dilakukan Sakyus, baik lari-lari mendahului orang banyak, lari-lari berusaha manjat pohon, terus itu diperhitungkan semua oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus memiliki kepekaan untuk menyambut Sakyus, sehingga Sakyus mengalami pertobatan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita juga memiliki tindakan seperti Tuhan Yesus menyelamatkan Sakyus, memiliki kepekaan kepada orang lain? Lalu tindakan yang ketiga, mau meluangkan waktu. Sebetulnya Yeriko tidak menjadi tujuan dari perjalanan Tuhan Yesus, karena tujuannya adalah ke Yerusalem. Kita bisa lihat di ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Jadi Yeriko ini bukan tujuan dari Tuhan Yesus, namun Tuhan Yesus mau meluangkan waktu melihat Sakyus, bercakap-cakap dengan Sakyus, dan tidak hanya itu, menumpang di rumah Sakyus.
Hal itu bahkan membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan waktu mungkin 2-3 hari. Jadi meluangkan waktu itu perlu untuk orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Seperti halnya Tuhan Yesus mau meluangkan waktu. Walaupun Tuhan Yesus pada saat itu, mungkin pada saat itu adalah hari-hari kesengsaraan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sibuk di dalam mencari orang-orang. Tuhan Yesus juga sibuk di dalam kepentingannya sendiri. Disitulah letak dari meluangkan waktu Tuhan Yesus untuk Sakyus. Jadi ketika meluangkan waktu kepada orang-orang yang membutuhkan, kita bisa mengenal lebih dekat. Kita bisa mengenal lebih dekat tentang keluarganya. Kita bisa mengenal tentang lebih dekat tentang apa yang dipikirkan dan seterusnya. Demikian juga Tuhan Yesus ingin menjalin hubungan yang lebih jauh. Tidak hanya cuma pada saat itu bertobat, tetapi ingin juga memberi firman Tuhan, menguatkan Sakyus di dalam menghadapi kehidupan yang tidak mudah itu. Sehingga hal itu terjadi komunikasi, terjadi kekuatan tersendiri buat Sakyus di dalam meluangkan waktu. Demikian juga halnya kita yang kadang terlalu sibuk, mungkin kita tidak mau meluangkan waktu buat orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan pelayanan kita, sibuk dengan kepentingan kita, sibuk dengan keinginan kita dan seterusnya, sehingga tidak mau meluangkan waktu. Kita belajar tentang tindakan Tuhan Yesus yang mau meluangkan waktu buat Sakyus. Sehingga Sakyus mengalami pertobatan. Dan pertobatan itu menjadi keselamatan buat Sakyus, keluarganya, dan juga tentunya menjadi keselamatan buat orang-orang di sekitarnya. Karena perubahan yang radikal tadi, bahwa Sakyus memberikan apa yang dimiliki setengah dari apa yang dimilikinya. Tidak hanya 20%, 30%, tetapi 50%. Jadi keselamatanlah yang membuahkan pertobatan. Dan dengan pertobatan itu menjadi keselamatan bagi orang lain. Demikian juga seharusnya terus-menerus secara berkesinambungan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi seperti halnya ilustrasi di awal tadi. Kita lihat bahwa orang-orang yang ada di rumah-rumah, yang ada di toko-toko, tidak mau menerima air tersebut. Suatu ketika Tuhan buka jalan. Ketika terjadi kekeringan panjang melanda, barulah orang-orang di kampung itu merasa kehausan dan mencari air itu. Tuhan membuka jalan lewat kekeringan sehingga air itu dapat diterima dengan sukacita seluruh kampung. Demikian juga halnya berita selamat tersebut. Jadi ketika Tuhan buka jalan, ini kesempatan buat kita untuk mencari, menyelamatkan, dan bertindak seperti yang Tuhan Yesus tindakan, yaitu 3M tadi. Kita bisa melihat teladan daripada Tuhan Yesus. Kita melihat teladan daripada Sakyus yang mengalami pertobatan. Kita lihat di dalam ilustrasi ini, air minum itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang jika diminum tidak akan ada habis-habisnya. Bahkan terus melimpah, terus melimpah. Orang-orang yang berada di sawah, di ladang, itu ibaratnya adalah Sakyus yang haus, yang merasa berdosa, yang tidak layak. Orang-orang seperti itulah yang mudah dijangkau dan menerima keselamatan. Orang pembawa air tersebut adalah gambarannya kita yang mengabarkan berita selamat tersebut. Mungkin kita ditolak karena tidak tepat pada waktunya, karena tidak tepat pada situasi dan kondisi. Namun saat Tuhan buka jalan, disitulah kita harus peka
untuk mengabarkan berita selamat kepada orang di sekitar kita. Perkampungan juga menunjukkan bahwa seseorang pribadi, mungkin kita sudah mengabarkan kepada saudara kita berita selamat ini. Kita sudah mengabarkan kepada teman kita di kantor, di tetangga dan seterusnya. Tetapi mereka tidak mau. Namun pada suatu hari, suatu saat, jika Tuhan buka jalan, mungkin amit-amit orang yang kita injili itu sakit. Disitulah kita bisa memberitakan berita selamat kepada mereka. Kita bisa menengok mereka dan memberitakan kabar ini. Kabar sukacita, kabar berita selamat kepada mereka. Tuhan buka jalan. Jadi bekal seorang pembawa keselamatan adalah menjadikanlah misi Yesus menjadi misi kita. Lalu yang kedua, jadikanlah tindakan Yesus menjadi tindakan kita. Jadilah pembawa-pembawa keselamatan di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas firman-Mu pada kesempatan ini. Tolong kami supaya dapat membawa keselamatan itu di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kami. Supaya mereka pun dapat diselamatkan melalui kami sebagai alat-Mu. Dengan cara Engkau, dengan jalan Engkau yang Tuhan taruhkan di dalam hati kami, pikiran kami. Di saat-saat tertentu Tuhan buka jalan buat kesempatan bagi kami untuk membawa berita selamat ini kepada orang-orang di sekitar kami. Relasi-relasi di dalam kehidupan kami dan seterusnya. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kamilah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Pak DM Agung. Melalui firman ini kita diingatkan supaya kita boleh membawa kabar keselamatan dimanapun kita berada. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, ibadah minggu depan kembali dilaksanakan secara tatap muka langsung atau onsite. Yang pertama pukul 7 pagi dan yang kedua pukul 9.30. Dan kami mengingatkan setiap jemaat untuk tetap dapat mendaftar lebih dulu ya ke sekretariat untuk dapat mengikuti ibadah yang pertama dan kedua ini. Atau bagi sidang jemaat yang belum dapat mengikuti ibadah secara langsung, dapat mengikuti ibadah secara live streaming di YouTube channel Gia Mala Air yang dimulai pukul 7 pagi setiap minggunya. Bagi jemaat yang tidak mempunyai gadget, dapat mengikuti siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu jam 12.15. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, ibadah-ibadah minggu depan akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Dan yang akan melayani di ibadah 1, 2, dan 3 dapat dilihat di layar LCD. Bagi Bapak Ibu, jemaat yang belum dapat mengikuti ibadah secara onsite dan mengikuti sakramen di rumah masing-masing dapat menggunakan roti atau air teh. Atau bagi Bapak Ibu yang membutuhkan hostia atau anggur dapat meminta ke sekretariat gereja di nomor WA sekretariat ya. Baik, selanjutnya kami juga mengundang sidang jemaat untuk mengikuti ibadah doa fajar setiap hari Sabtu jam 5:30 sampai 6:30 pagi yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom. Bapak Ibu dapat menghubungi sekretariat untuk meminta Zoom meeting ID dan passwordnya. Yang keempat, persekutuan doa pelayan. Ya, kami mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara
majelis, pengurus seksi, pop leader, pelayan-pelayan ibadah untuk hadir dalam persekutuan pelayan ini yang diadakan hari Rabu 20 Oktober 2021 pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom, dan nanti link ID-nya akan dibagikan di WA grup masing-masing seksi. Untuk persekutuan doa pelayan bulan ini akan dilayani oleh Pendeta Yeskiel Budi dari Pulau Bangka. Yang kelima, doa misi, ya, sebagaimana firman Tuhan hari ini kita diingatkan untuk kita boleh memiliki hati misi. Hati yang terbeban kepada jiwa-jiwa untuk membawa kabar selamat kepada mereka. Oleh karena itu kami mengundang sidang jemaat, mari kita ikut hadir dalam doa misi yang diadakan setiap hari Kamis pukul 6:30 malam sampai pukul 7. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, kita akan menyaksikan video warta tentang kegiatan-kegiatan dalam rangka HUT gereja kita yang ke-35, dan kemudian dilanjutkan dengan warta sponsorship Natal. Saya persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam rangka HUT gereja kita yang ke-35 dan Natal, gereja kembali mengadakan sponsorship kalender 2022. Untuk itu, kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk berpartisipasi dalam sponsorship tahun ini. Berikut adalah tampilan kalender sponsorship. Kalender berukuran A3 dan merupakan kalender bulanan. Terdapat dua macam template sponsorship. Template pertama dengan ukuran 5 x 9 cm. Ditempatkan di bagian hardcover kalender dengan harga Rp7.500.000 per kotak. Dan template kedua dengan ukuran 4,5 x 5 cm. Ditempatkan di lembar bulanan kalender dengan harga Rp500.000 per kotak. Materi yang berupa logo perusahaan atau ucapan pribadi diserahkan kepada panitia paling lambat tanggal 30 Oktober 2021. Untuk pembayaran dapat berupa cash atau transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 3460413647 atas nama Lydia Francisca. Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Erni di nomor 0812 2313 444 atau Saudari Devi Katarina di nomor 0878 2100 5700. Demikian pengumuman mengenai sponsorship. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi Bapak Ibu, yang pertama tadi kegiatan-kegiatan dalam rangka HUT gereja yang ke-35. Nanti kita akan mendapatkan undangan, ya, undangannya secara virtual untuk kegiatan-kegiatan tersebut tanggal 2 November dan tanggal 6 November akan ada KKR yang dilaksanakan secara virtual. Mari saya mengundang Bapak Ibu nanti dapat bergabung, mendaftarkan diri kepada panitia untuk mengikuti acara-acara tersebut. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang telah menerima amplop persembahan dapat mengisi dan memasukkannya nanti di kotak persembahan di depan, atau bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang akan memberikan persembahan dengan cara transfer, dapat mentransferkan dana ke nomor rekening dan nama seperti yang tercantum di layar.
Atau Bapak Ibu juga dapat mengirimkan persembahan lewat dompet digital seperti BCA Mobile, OVO, Sakuku, Shopee Pay, GoPay, dan sebagainya. Caranya Bapak Ibu dapat meng-scan QR code yang ada di layar ini dan memasukkan nominal persembahannya. Baik, pada akhirnya nanti setelah selesai ibadah, Bapak Ibu dapat keluar dengan tertib dan dimohon dengan sangat kita tetap menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan tidak berjabat tangan atau bersentuhan dengan sesama jemaat. Dan jemaat juga dihimbau untuk tidak berkerumun sesuai dengan anjuran pemerintah. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah ini di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk pimpinan-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur firman-Mu yang mengingatkan kepada kami Tuhan. Kami yang telah menerima anugerah keselamatan, biarlah kami memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus yang rela Tuhan meluangkan waktu, menyediakan waktu, yang tidak menjudge orang lain Tuhan, tidak menghakimi keberadaan orang lain. Karena siapapun Tuhan dapat menerima keselamatan yang mengubahkan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu PDM Agung yang telah menyampaikan kebenaran firman buat kami semua. Tuhan, hamba juga berdoa saat ini untuk setiap persembahan yang telah dikumpulkan, yang akan dikumpulkan oleh anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan ini supaya boleh dipakai bagi pelebaran keluasan kerajaan-Mu. Dan Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan berkat-Mu yang berlimpah. Kami juga saat ini mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan di mana penyebaran virus COVID-19 ini dapat semakin diredam. Dan kami percaya Tuhan yang akan terus memberkati sehingga kondisi pandemi ini akan berubah Tuhan menjadi semakin baik. Kami dapat menjalani aktivitas-aktivitas kami kembali secara normal. Tuhan, kami juga berdoa untuk acara-acara, kegiatan-kegiatan dalam rangka ulang tahun gereja kami yang ke-35. Kiranya Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang akan memberkati, sehingga melalui acara kebersamaan tanggal 2 November dan melalui KKR pada tanggal 6 November Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh dikuatkan kembali sebagai satu tubuh Kristus, sebagai keluarga di dalam gereja Isa Al-Masih Malaer ini. Kami boleh bersama-sama membangun diri tetap teguh, tetap kuat di tengah-tengah tantangan zaman yang tidak semakin mudah ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang. Hamba berdoa bagi setiap sidang jemaat-Mu di dalam pekerjaan dan usaha mereka. Kiranya Tuhan yang akan memberkati segala yang mereka lakukan. Kami berdoa buat anak-anak kami yang masih studi, Tuhan memberikan semangat, Tuhan memberikan hikmat, dan juga perlindungan. Mungkin beberapa sudah melaksanakan pembelajaran secara tatap muka langsung. Tuhan yang akan melindungi dari terpapar virus COVID maupun penyakit lain. Dan hamba berdoa bagi setiap keluarga, biarlah damai sejahtera, kasih, dan kerukunan boleh turun menaungi setiap keluarga anak-anak-Mu. Kalau sebentar kami akan berpisah, kami pulang ke rumah masing-masing. Hamba berdoa biarlah perlindungan Tuhan yang sempurna menjadi bagian kami semua. Kami boleh pulang dengan sukacita, mewartakan pesan Tuhan kepada keluarga kami. Dan pada minggu yang akan datang kami boleh kembali beribadah dengan penuh sukacita. Terlebih kami boleh memperingati korban sengsara Tuhan Yesus melalui sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segala permohonan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.